Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa syafaat sebelum ibadah sore hari ini dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hadirat-Mu hadir memenuhi seluruh ruangan ini ya Bapa, mengurapi kami dengan urapan yang baru, membahasai jiwa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati, satukan hati kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Indonesia aman dalam lindungan Tuhan. Indonesia ada dalam kendali Engkau Tuhan Yesus. Berkati kedua pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran dan setiap jajaran menterinya Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Celikan mata rohani mereka ya Bapak untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Bapak bela pekerjaan-pekerjaan mereka ya Bapak, semuanya ada dalam kendali Engkau Tuhan untuk mensejahterakan setiap kota-kotanya ya Bapak. Berkati Tuhan setiap pemimpin yang telah Engkau pilih sampai dengan hari ini. Sebab kami percaya setiap pemimpin adalah orang-orang pilihan Engkau Tuhan. Kami satukan hati kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto dan setiap keluarga besarnya, kesehatannya Engkau memberkati berlimpah-limpah. Berkati juga pelayanannya ya Bapak sampai luar biasa dari Yudea, Samaria bahkan sampai ujung bumi Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa dipulihkan ya Tuhan dan mereka menjadi umat yang layak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi-generasi Yeremia, mereka yang hadir pada sore hari ini, bila mereka mewakili anak-anak muda di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan anak-anak muda ya Bapak, anak-anak muda yang Engkau pilih di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu anak-anak muda yang militan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa. Bangkitkan setiap generasi-generasi Yeremia ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami, ucapan syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan terlebih buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi boleh shalom. Berapa banyak yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Boleh kasihkan tos kanan kirinya, bilang kita punya raja yang hebat. Haleluya. Hari ini kita mau memuji Tuhan karena kita punya raja yang luar biasa. Haleluya. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Raja yang ada dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari sama-sama semuanya. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah permulaanku, tak penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yang percaya sorakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi karena Dia Raja, Dia Raja, Dia yang perkasa, Dia yang perkasa. Ya. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku,
sama-sama angkat tanganmu. Seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Seberapa banyak orang yang percaya kalau kita punya Raja yang hebat? Bersama-sama lambaikan tanganmu. Sama-sama kita bertepuk tangan dan kepala. Come on! Setiap kami memuji Tuhan. Haleluya. Boleh sekali lagi kita angkat tangan kita. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Ayo di belakang. Boleh sama-sama angkat tanganmu. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau sekali lagi sama-sama. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Yang percaya boleh sama-sama tepuk tangan bersepala, come on. Ini setiap pujian kami Tuhan. Sorakan haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita luar biasa hebat. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya boleh sorakan. Ya Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 29 Maret 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso. GBI PRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Shi Kuiseng. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Bandar Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Adult and Couple Service. Di balik bayangan, ada jiwa yang merindukan terang. Pernahkah kamu merasa terjebak di tempat yang seharusnya aman? Bagaimana rasanya berdiri di antara 2 pilihan, tetapi takut melangkah, takut kehilangan segalanya. Terkadang, yang benar itu menyakitkan, dan yang mudah bukan jawabannya. Satu langkah, itu yang dibutuhkan. Keluar dan masuk dalam terang. Out of the shadow, Jumat Agung, GBI PRJ. Apakah kamu siap melangkah? Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. I believe the greatest harvest that the world has ever seen is going to happen in these days. Untuk penuhan jiwa-jiwa, harvest now, Jesus for everyone. Di atas pujian umatnya, Tuhan bersemayam. Hadiratnya memulihkan hati, mengubahkan hidup, dan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. 3 Juli 2026, 1 malam, 1 suara, 1 hati yang datang menyembah Tuhan. Planet Shakers bersama Pastor Russell Evans kembali hadir di Indonesia SICC Sentul. Registrasi tiket dibuka 7 April 2026 pukul 12 siang melalui website resmi kami di gbigatsu.id. Set remindermu dan jangan sampai terlewat. Hello Indonesia! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu menjadi Bapa kami yang setia. Allah yang selalu ada menyertai setiap langkah kami.
sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapa yang setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu, dan Kau tunjukkan setia. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Engkau mulia, Bapa, Kau setia.
Kami menyaksikan kesetiaan-Mu sampai hari ini. Kami nikmati pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami dapati kebaikan-Mu nyata sampai hari ini. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Yesus buat segala yang Kau limpahkan, Kau sediakan. Kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, yes Lord, yang ku perlu. Bapa, Kau setia. Yuk sambil angkat kedua tangan kita nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saksikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Selama-lamanya dalam hidup ini ya Tuhan. Syakarabalalabalala. Kau tunjukkan kasih. Sampai dengan hari ini ya Tuhan Yesus. Sampai dengan detik ini kami menikmatinya ya Tuhan. Kau mulia, sungguh Kau Bapa kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sungguh engkau setia, sungguh engkau berkuasa, sungguh perbuatanmu ajaib Tuhan. Dulu sekarang selamanya takkan pernah berubah. Dulu sekarang selamanya kuasa-Mu sama. Haleluya. Shalana bayakiarabo, kiraratakarabayase. Shamanarana bayakiarabo, yaratakaranabayase. Shakararadananabayase. Shalarabo. Shakalab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 ala. Shalamananaralabayalalalalabayalala. Kuyarasakanananamayase. Takkan berhenti kami menyembah, takkan berhenti kami memuji Allah kami yang setia, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib selamanya. Kau yang setia, Kau yang mulia, tiada yang seperti-Mu. Kami percaya kebesaran-Mu. Hari ini kami mau berkata, Tuhan bukan lebih besar, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya rancangan-Mu. Kami tak mampu Tuhan hidup tanpa kesetiaan-Mu. Pakai kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada Tuhan, kalau hari ini kami bisa berdiri, semua karena kebesaran Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti di setiap langkah hidup kami.
yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ini pernyataan setiap iman kami pada hari ini Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kami percaya Tuhan, segala pujian bagimu, bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dan dengan imanmu katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dan sama-sama dengan imanmu katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu. Ini pernyataan setiap anak-anakmu Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Dari hati yang paling dalam kami mau berkata, Engkau Tuhan besar, Engkau Tuhan yang ajaib, tidak terkalahkan, kerajaanmu tidak tergoncangkan sampai kapanpun. Kami mau tetap berkata, Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setianya. Sekarang lepaskan isi hatimu Tuhan. Firman yang kuat, yang tajam, yang hidup. Karena firman-Mu memang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hamba berdoa sementara firman disampaikan. Yang buka hati, yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang gemetar ditegakkan. Tapi di atas semuanya, biar kami sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Bantu hamba-Mu mengkomunikasikan firman-Mu ya Roh Kudus. Sebab hamba tidak mampu apa-apa. Buang kata-kata yang tidak berguna. Biar yang keluar itu isi hati Tuhan saja. Terima kasih. Kami buka hati, kami mau mendengar, dan lebih dari itu kami melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat Tuhan ada di sini, pengertian dari Tuhan ada di sini, pengurapan Tuhan ada di sini. Hati yang terbuka buat firman Tuhan ada di sini. Dan kami kembalikan sekali lagi hanya untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat CK7 ibadah sore ini yang mau mendengar dan melakukan firman, mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya liburan masih tetap banyak yang datang. Jadi ini ya luar biasa ya. Nah izinkan saya berbagi untuk Bapak Ibu semua. Ya tanpa saya rasa saya paling tahu, paling pintar, paling jago, sama sekali enggak. Percayalah ya semua kita terus proses bertumbuh kuat di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah nggak tahu kenapa hari ini ya saya mau mengingatkan saja soal hari Tuhan. Hari Tuhan. Nah hari Tuhan itu konotasinya ada beberapa kalau di Alkitab. Yang pertama Tuhan melawat kita. Nah, itu hari Tuhan. Tahu lawatan ya? Breakthrough. Lawatan itu begini. Kan salah satu nama Tuhan adalah Baal Perasim. The Master of Breakthrough. Itu waktu peristiwa begitu Daud diurapi jadi raja keseluruhan Israel. Langsung diserang. Saya beritahu ya. Di mana ada pengurapan selalu mengganggu setan. Dan setan pasti menyerang. Kalau gereja tidak mengganggu setan tidak pernah diserang. Biarin aja. Rame silakan rame. Fasilitasnya banyak silakan. Tidak mengganggu kok, kompromi dengan saya. Biarin aja. Loh iyalah. Saudara kalau kekristenan saudara cuma rame. Cuma hebat di fasilitas misalnya. Cuma keren lagunya. Tapi saudara tidak konfrontir dengan setan. Ya saudara dibiarin aja, wong nggak ganggu kok. Ya korupsi sama, selingkuh sama, ya udah dibiarin aja. Tapi gereja yang diurapi pasti diserang. Aminnya kurang mantap. Oh iya kan? Kan pengurapan selalu membuat kita tidak mengerjakan yang setan mau, kita mengerjakan yang Tuhan mau. Makanya gereja yang nggak bikin kisruh, ya maksudnya kerajaan gelap nggak terganggu, ya biasa saja. Ya, jadi gereja yang diurapi memang betul. Begitu Daud dilantik jadi raja keseluruhan, langsung diserang oleh orang Filistin. Tapi hebatnya Daud. Tahu Daud itu hidup di pemerintahan monarki. Tapi cara memimpinnya selalu teokrasi. Tanya Tuhan. Monarki itu kan raja suara Tuhan. Jadi bisa seenak-enaknya? Enggak, dia selalu tanya Tuhan. Boleh maju gak Tuhan? Maju. Makanya kemudian kita tahu Tuhan menerobosi musuhnya, itu dia berkata Baal Perasim, Tuhan atas terobosan. Nah itu lawatan tuh begitu, lawatan tuh gini, pipa kecil diterobosi sumber air besar. Nah itu lawatan, itu breakthrough namanya. Kita kan kecil, kita nggak berdaya, tapi ada Tuhan yang besar yang selalu menolong kita. Nah itu hari Tuhan, itu lawatan. Tapi hari Tuhan yang berikutnya adalah saudara dipanggil pulang. Nah itu orang Arab bilang innalillahi kan. Nah itu, saudara pulang, saudara kembali ke Tuhan. Nah itu sebetulnya hari Tuhan. Yaitu orang kembali ke Tuhan. Bisa saja, kapan saja. Ya bisa kapan saja, bisa kapan saja. Ya itu hari Tuhan. Tapi hari Tuhan juga ada yang namanya hari kedatangan dia yang kedua kali. End times. Nah itu, jadi hari Tuhan betul kan. Tiga pengertian itu supaya saudara paham. Nah begini, mempelajari hari Tuhan jangan sampai takut. Makanya saya bingung itu kalau pendeta ngajarin akhir zaman kok nakut-nakutin orang. Kayaknya nggak ada solusi, kayaknya kita ini nggak berdaya sama sekali. Kita anak raja dari segala raja. Kita punya jalan keluar, kita punya kuasa, kita punya otoritas. Kita diberkati Tuhan. Ya makanya saya bilang pendeta-pendeta kalau ngajar akhir zaman jangan nakut-nakuti orang. Kayaknya kita nggak berdaya, kayaknya gimana betul. Nah saya beritahu Tuhan kalau datang tujuannya satu, untuk gerejanya dia datang. Ya
Jadi hari Tuhan tidak ditentukan oleh pemimpin presiden mana, terserah. Yaitu mereka menjadi bagian kontribusi saja dari menggenapi rencana Tuhan. Jadi kalau orang bertanya begini, Pak Rubin, ini perang dunia ketiga segera terjadi, kalau menurut saya masih agak ada waktu sih. Masih ada waktu. Tapi terbuka pintunya? Sudah. Tapi waktunya masih ada. Justru kalau damai-damai, ya itu. Saudara mesti bersiap-siap. Tiba-tiba kayak wanita sakit bersalin. Ya kan? Mesti harus melahirkan. Itu Alkitab katakan itu. Kita lihat 2 Peter pasal yang ketiga, chapter 3. 2 Petrus 3 ayat 11. Kalau saudara baca itu konteksnya tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu sabar ya karena dia tidak mau satupun orang binasa. Kan tapi tampil pengejek-pengejek, mana dari saya kecil katanya Tuhan mau datang, kok nggak datang. Dunia berlangsung biasa, bisnis berlangsung, semua berlangsung, ada yang pergi, ada yang lahir, ada yang kemudian apa-apa kok Tuhan nggak datang-datang. Ada periodenya ya. Nah, Petrus berkata begini, setelah dia jelasin banyak hal di atas. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa apa Bapak Ibu? Suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup. Bukan sekedar beribadah seperti ini. Nah, kalau di sini bisa kudus semua. Di luar gimana? Nah saya sedihnya begini sekarang. Ini sedih aja. Sebagai hamba Tuhan kan saya selalu kadang-kadang punya kegelisahan kudus. Ya nggak cuma khotbah. Bayangkan kita di sini dikuatkan. Kita di sini dipulihkan. Kita di sini bahkan dihibur. Tapi keluar dari tempat ini banyak orang tertelan oleh dunia. Bisnis tetap kotor, selingkuh tetap jalan, bohong tetap jalan, kasar sama pasangan tetap jalan. Sedih kan? Sedih loh Pak. Saya sering berpikir, merenung ulang. Makanya saya berdoa untuk jemaat-jemaat supaya dikuatkan. Nah, jadi ini berkata begini. Ya ini, makanya ayat yang ke-12 dia bilang begini. Ayat 12 coba kita lihat. Coba kita lihat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan apa? Binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur. Karena nyalanya, bayangkan. Dia belum tahu rudal. Dia belum tahu nuklir. Ribuan tahun dia tulis yang lalu. Tapi dia sudah melihat, bayangkan. Ya ini ilham roh Bapak Ibu. Kalau sudah ilham roh itu bukan lagi pengetahuan manusia. Ini bukan human knowledge lagi ini. Ini udah ilham Roh Kudus. Udah ilham roh, udah tidak terbatas. Bayangkan, Nagasaki, Hiroshima tahun 45 waktu dijatuhin bom atom. Itu katanya mendekati 100.000 orang mati. Iklim berubah, panen gagal. Itu teknologi bom atom tahun itu. Sekarang saya nggak tahu ya, nuklir itu teknologinya kayak apa. Sekarang. Jadi bayangkan, dia bisa melihat secara penglihatan rohani pada apa yang akan dialami di depan ini. Serius ini. Coba, ya sekali lagi ini ilham roh, bayangkan. Ya karena ribuan tahun yang lalu dia tulis. Ya, tapi dia sudah bisa melihat kayak apa. Nah, saya ulangi. Petrus itu bukan rasul Yudaism yang keras. Dia itu rasul kasih karunia. Karena dia pernah mengkhianati gurunya kan. Ditanya, kamu salah satu orang Galilea? Oh bukan. Kamu kenal orang itu tuh dari bahasa. Oh enggak, 3 kali. Maka Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku berapa? 3 kali. Tapi Petrus beda dengan Yudas. Yudas menyesal tapi gantung diri. Petrus ya salah juga. Ya dia sangkali gurunya. Ya tapi dia bertobat. Dan dia kemudian menjadi rasul hebat. Makanya orang berkata rasul senior itu Petrus. Karena proses perjalanannya. Bukan karena dilantik-lantik oleh organisasi manusia, bukan. Perjalanan hidupnya memang hebat. Dan ujungnya nanti kan dia mati kan. Di Roma sebagai gembala. Ya dipenggal kepalanya. Disalib, sorry. Yang dipenggal itu Paulus. Disalib tapi dia karena nggak layak disalibnya terbalik. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Karena dia nggak layak kayak gurunya. Dia bilang saya nggak layak sama Yesus. Ya ada banyak cerita tradisi sih. Dia mau meninggalkan Roma karena politik divide et impera. Dari zaman dulu pecah belah itu sudah dilakukan para politikus. Nero itu bakar sendiri Roma.
Dan dia tuding orang Kristen yang melakukan. Sejak itu orang Kristen dikejar-kejar kayak anjing, dibunuh. Nah, murid-murid berkata, Pak Petrus, Bapak ini kan rasul senior, tolong Bapak keluar aja dari Roma, biar kita yang menanggung penderitaan. Jadi katanya ini gak tertulis, tradisi. Petrus keluar, begitu keluar dari Roma, ketemu Yesus di jalan. Yesus menampakkan diri, mau kemana? Nangis Petrus. Terus Petrus tanya, Tuhan mau kemana? Saya mau masuk ke Roma untuk disalibkan lagi. Dia balik, gak jadi keluar. Dia hadapin semua api. Itu tradisi lisan. Tapi cerita dari mulut ke mulut ada, tidak tertulis. Kemudian kita tahu dia mati, disalib. Kenapa dia disalib? Karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi harus disalib, kalau orang Roma dipenggal kepalanya. Paulus orang Roma. Kan dia Gregorian Roma, makanya dia dipenggal kepalanya. Ayat yang ke-13 coba kita lihat. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat apa? Kebenaran. Langit dan bumi yang baru, Syamaim, Kuranos dan Ereth. Cuma yang luar biasa, kata bumi itu ditulis di Alkitab 2875 kali. Kata Syamaim, Kuranos, tatanya Tuhan, itu 600 sekian kali. Jadi lebih banyak ditulis bumi, karena kita memang diciptakan di bumi. Kita akan tinggal nanti di bumi yang baru. Tempatnya di mana? Tanya sama Pak Bambang. Nah, tempatnya adalah, ya kalau nanti terjadi pertempuran api, nggak tahu apakah ini diperbarui atau ada tempat lain yang Tuhan ciptakan. Itu the great secret. Saya nggak akan ke ranah itu. Ya tafsiran-tafsiran boleh lah. Orang menafsirkan macam-macam, terserah nggak apa-apa juga. Nah, kembali Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini saya hanya ingin mengingatkan pada saudara. Ini saya tidak mau kemana-mana ya Bapak Ibu. Saya tidak mau sekarang katanya pesawat kiamatnya Amerika itu, yang Night Watch itu sudah dihidupkan. Katanya pesawat itu pengganti gedung putih, bisa terbang sekian hari, seminggu kali. Isi bahan bakarnya di atas. Jadi presiden, semua yang terkait kepertahanan bisa tinggal di situ, nggak bisa dideteksi. Ya bolehlah. Ya sudah baca aja, baca berita-berita yang sekarang ini kita itu. Terus BAS melaporkan, tahu Bulletin of the Atomic Scientist. Pendirinya dulu Albert Einstein. Dia bilang pasti kiamat karena 3 hal. Satu, nuclear war, sebab kalau perang nuklir ya sudah sulit sembunyi. Ya yang aman kita lah. Ya, kita tidak terlibat, tidak punya nuklir, dan tidak ada yang menyerang nuklir. Yalah, wong tidak terlibat, kan kita non-blok. Jadi kita tidak terlibat. Cuman bahayanya kalau anginnya ke tempat kita. Nah itu. Makanya banyaklah berdoa supaya anginnya jangan ke Indonesia dulu. Jadi kita kena getahnya. Ya kan? Ya kan? Lu kalau anginnya ke kita, ya sama saja. Ya saudara cari gua lah. Mulai sekarang beli gua. Ya paling orang menganggap, oh dia si gua, si buta dari gua hantu. Kan gak tahu juga ya. Oke, jadi nuclear war. Yang kedua adalah kalau terjadi perubahan iklim, climate change. Ya katanya glacier pada runtuh, suhu bumi jadi sekarang kacau. Akibat yang lain, air makin tawar banyak, air bertonton yang tawar banyak masuk ke laut. Akibatnya penguapan sekarang jadi kacau. Akibatnya environmentnya laut terganggu. Kan itu bicara penguapan, badai dan sebagainya, akibatnya lagi. Saudara mesti tahu bahwa air jadi liquid kalau terjadi gempa bumi, begitu tsunami, itu nggak bisa ditahan lagi. Kalau garam kan agak nahan itu, garam, padat kan, NaCl ya. Jadi itu liquid, ngantem daratan berkilo-kilo dengan kecepatan yang tidak terbatas. Doakan saja supaya nggak ada gempa bumi tsunami. Karena kalau itu terjadi bukan hanya retak tanah, tapi hantaman air laut bisa berkilo-kilo masuk ke darat. Itu. Ya masuk akal mereka bilang. Tapi yang berikutnya lagi adalah ketika AI dilepas. Katanya artificial intelligence dilepas, nggak terkontrol lagi. Ya kan? Nanti robot menciptakan robot. Pabrik robot bikin robot, dijual ke tambang. Yang kerja robot, dari hasil tambang dijual ke pabrik robot, ciptakan robot lagi, dijual lagi ke tambang. Akibatnya robot ketemu robot. Nggak butuh bapak-bapak ini.
Tidak butuh. Orang bilang manusia nggak berguna, bayangkan. Data bisa tiba-tiba hilang, mungkin pikiran saya liar. Terlalu banyak nonton Avengers saya ini kayaknya ya. Tapi bisa jadi kalau AI dilepas. Kan kemarin perang AI semua. Oke, ya, saya tidak akan bahas karena saya teknologi nggak terlalu tahu. Cuman ST saja sok tahu saya. Jadi banyak yang lebih tahu dari saya. Itu kata mereka, terserah. Tapi betul, yuk kita persiapan, katakan persiapan. Katakan persiapan. Persiapan itu tanda kita punya iman. Memang kita akan hadapi sesuatu di depan. Tapi jangan takut. Sekali lagi, persiapan penting. Persiapan gak kelihatan. Saya bisa berdiri sekian puluh menit di depan saudara karena saya sudah persiapan. Kalau gak persiapan saya takut. Khotbah gak gampang Bapak Ibu. Gak cuma ngomong. Ini soal tekanan-tekanan di dalam. Soal saya tahu ada kekuatan lain yang gak suka saya khotbah kebenaran. Oh iyalah. Ya kalau cuma ngomong aja gampang. Kenapa saya tahan berdiri di hadapan Bapak Ibu? Saya sudah persiapan. Makanya saya rileks saja, wong saya sudah persiapan kok. Saudara, pertanyaan saya, nanti saudara ketemu tata Tuhan, saudara bisa berdiri enggak kalau saudara enggak punya persiapan? Persiapan. Persiapan itu tanda orang punya iman bahwa ada sesuatu di depan yang saudara akan hadapi. Nah, pertanyaan saya, persiapan kita apa? Bedanya antara 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya persiapannya. Yang bodoh, pelita menyala, tapi gak punya cadangan persiapan. Minyaknya gak dibawa. Lah minyak harus dipersiapkan. Kan kita gak tahu ini Tuhan datang kapan. Pasti datang. Tuhan datang buat gerejanya, bukan buat yang lain. Nah, persiapan penting Bapak Ibu. Makanya jangan abaikan. Persiapan gak populer, gak ada yang nonton. Persiapan itu sendirian. Persiapan itu ya nggak ada sorot kamera. Sekarang saya disorot kamera karena memang ya nggak tahu. Ya karena mungkin akan tayang di apa di saya nggak tahu, wong saya nggak mainan begitu kok. Jadi kalau ada khotbah saya di YouTube ya bukan saya yang pasang. Bukan. Ya CK7 pasang mungkin para pembicara nggak apa-apa. Ya berharap jadi berkat. Kalau soal ganteng-ganteng kan ya saya kalah sama Mas Bambang lah. Ya, gak layak jual saya ini. Ya secara marketing, apa begini aja kok. Khotbah ya begini aja, ngomong apa adanya. Nah, saya punya persiapan. Makanya saya tahan berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya punya persiapan. Persiapan spirit, persiapan cara berpikir, persiapan materi, persiapan apa saja termasuk persiapan fisik saya. Saya persiapkan diri, saya suka exercise, pola makan saya latih. Pola mengendalikan stres saya latih. Oh pendeta stres juga. Siapa bilang enggak? Saya latih semua. Saya latih, saya punya persiapan. Nah itu persiapan penting. Saya persiapan soal apa saja. Saya kelola uang, saya kelola waktu, saya kelola keluarga. Jadi kalau ada apa-apa, kita ada persiapan. Loh persiapan penting. Ya kan? Apalagi ini nikah perjamuan anak domba, saudara harus persiapkan. Sebagai mempelai wanita, ya saudara harus persiapan. Masa pria mau nikah sama seorang wanita yang kelepotan, yang berantakan? Enggak lah, persiapkan. Ya persiapkan, seperti kayak putri-putri dulu, para permaisuri dipersiapkan, ya kan misalnya, ya dibuat apa persiapan, ada orang-orang khusus yang mempersiapkan pakaiannya kan, tubuhnya kan apa. Maksud saya persiapan itu penting. Nah persiapan, ya saudara persiapan, preparation, itu tanda kita punya iman. Ya kalau orang nggak punya iman ya sembarangan aja udahlah. Ya udah kawin cerai, bohong, bisnisnya nipu kiri kanan, sembarangan karakter berantakan. Ya itu enggak punya persiapan. Persiapkan. Ya sedikit tajam untuk saudara karena saya mengasihi saudara. Kalau enggak saya khotbah yang enak-enak saja, 3 jurus menjadi orang kaya tanpa sulit. Ya cuman kan saudara nanti diikuti KPK lagi saya takutnya kan. Nah maksud saya ya kita punya persiapan yang kuat dalam kehidupan. Nah oke. Nah Petrus berkata begini, coba lihat ayat yang ke berapa tadi? Kudus itu tadi, 11 atau 12. Kembali yuk ke ayat awal. Yuk. Saya ke 2 Petrus ini. Nah ini dia. Jadi konklusinya, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dunia pasti hancur. Sistem dunia pasti hancur. Pasti enggak, mungkin enggak. Ya sudah pasti. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah,
saya fokus pada kata suci. Tolong begini, jangan pahami suci itu bukan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, bukan. Saya nggak mau bawa saudara pada cara agamawi. Ya, suci itu bukan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu, bukan. Terserahlah saudara mau berpakaian cara apa, yang penting sopan. Ya, siapa yang kemudian sangka sekarang tiba-tiba fashion berubah, orang pakai jas sekarang pakai sepatu itu kan. Sneaker kan aneh itu, aneh. Kayak saya ini kan sekarang tiba-tiba berubah. Harusnya kan jas pakai sepatu formal dulu kan, sekarang berubah. Orang pakai jas kayak Pak Bambang ini pakai kaos dalamnya. Oh ya, sekarang mibar Kristen sudah oke. Khotbah pakai celana jeans juga nggak apa-apa. Oh dulu saya kan aliran Pantekosta Bapak Ibu, iya kan. Jarang pendeta Pantekosta pakai celana jeans, jarang kan. Zaman dulu nggak ada Pak, ya kan. Oh iya, zaman dulu nggak ada. Nggak tahu itu kesalahan nomor berapa itu kalau pakai celana jeans. Nah, tapi kan sekali lagi soal fashion udahlah, kita nggak usah ribut pada sisi ini. Karena begini, suci itu ternyata, kudus itu apa sih? Nah oke, kita ke Keluaran pasal 19 yuk sebentar. Israel itu dipilih bukan karena Tuhan itu pilih kasih, enggak. Tapi Israel dipilih untuk menjadi itu contoh bagaimana bangsa yang kudus. Nah kita tahu kan, Israel itu kalau ditarik-tarik keturunan dari Abraham. Ya kan? Ya dari Yakub sih, dari Yakub 12 suku. Nah ini muncul kemudian bangsa Israel. Ya sebelumnya Ishak. Nah Abraham. Saudara tahu Abraham itu dari mana? Abraham itu dari tanah Sinear. Saya di sini kasihan ya, tanya sendiri jawab sendiri, coba bayangkan. Ya nggak apa-apa juga sih. ya. Saudara tahu tanah Sinear itu adalah emporium pertama. Yang sekarang ini kalau saudara tahu Babilonia, Media Persia itu dari sana semua. Persia itu Iran sekarang. Yang pernah membantu rajanya Cyrus Kores untuk membangun Bait Allah kedua setelah era Salomo. Namanya eranya Zerubabel. Jadi kalau sekarang ini perang-perang, ya ini sudah kejadian lama lagi. Dan perang kemarin itu yang saya kaget adalah peristiwa peringatan Purim. Apalagi itu Pak Purim. Purim itu adalah peristiwa Esther menyelamatkan bangsa Israel dari genosida yang dilakukan oleh Haman. Di mana itu? Di Persia. Rajanya Artasasta. Itu Iran sekarang. Oke, kita ke Keluaran 19, mungkin mulai ayat yang ketiga. Israel berasal dari Abraham. Abraham orang Ibrani. Saudara tahu nggak arti kata Ibrani? Beyond. Ya, Ibrani itu artinya menyeberang ke depan sana, beyond, melebihi semua itu. Jadi kata Ibrani itu bukan menunjuk kepada apa begitu. Itu kan Abraham suruh pergi dari tanah Sinear, berjalan. Makanya Bapak Ibu, bangsa yang kudus itu tidak perlu ada tempat. Dasarnya covenant dengan Tuhan. Jadi kita nggak usah rebutan tempat. Ya kerajaan Allah nggak usah ribut soal geografi. Di mana saja. Jangan dibatasi cuma di 4 dinding tembok. Saudara di bisnis, saudara di pemerintahan, saya tadi ketemu Pak Polisi, saya ngobrol sama beliau. Ya tadi ada di jemaat di Saint Moritz, saya ngobrol aja. Saya bilang Bapak ini juga eklesianya Tuhan. Di mana saja saudara berada, nggak perlu dibatasi geografi. Dasarnya kita adalah covenant dengan Tuhan. Nah ini dia. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Ini adalah yang disebut dengan Mosaic Covenant, perjanjian Musa. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Coba kita lihat. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan pada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada apa Bapak Ibu? Perjanjianku. Ya, covenant. Covenant apa? Covenant agreement dari dua belah pihak. Di mana dasarnya adalah sumpah yang meterainya darah. Masing-masing pihak harus melakukannya. Kapan salah satu pihak tidak melakukan, maka perjanjian itu batal. Nah itu yang disebut dengan kutuk turun. Kutuk atau berkat. Setia dengan perjanjian, saudara akan diberkati. Saudara mengingkari perjanjian, saudara hidup dalam kutuk. Sayang orang Kristen suka janji, tapi tidak mau hidup dalam perjanjian. Nah itu salah.
Janji Tuhan mana? Janji Tuhan mana? Katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan mempromosi, katanya Tuhan melipat gandakan. Lah hidupmu tidak hidup dalam perjanjian seenaknya. Kok nagih janji? Saudara kalau nggak punya MOU dengan Tuhan, jangan tagih dividen. Liar. Saya bikin perusahaan sama Pak Bambang. Misalnya, nama perusahaannya adalah mundur 1 langkah, maju 2 langkah. Untung Pak. Misalnya. Loh iya, kalau mundur 2 langkah, maju 1 langkah, itu bocuan namanya. Nah, itu tidak cuan itu. Kan nggak apa-apa Pak. Perusahaannya namanya mundur 1 langkah, maju 2 langkah. Itu berarti untung Pak, 1 langkah. Gini-gini lumayan cerdas lah Pak ya untuk bikin-bikin ini. Nah, tapi begitu. Dan tiba-tiba Pak Effendi, sahabat saya, minta dividen. Ya kita ngomong, Bapak siapa? Wong Bapak tidak ikut notaris kok. Perjanjiannya saya cuma sama Pak Bambang, 50%. Yang berhak terima dividen ya kita. Lah tidak hidup dalam perjanjian kok mau nagih. Ya betul ya, dividen. Ya nggak bisa. Itu melanggar hukum. Maaf, itu namanya apa itu? Ya agak kasar sih. Namanya depannya M. Matahari. Enggak lah. Jangan udah. Iyalah, nggak bisa. Kita ini memang ya itu. Ini private ini eksklusif ini. Bukan eksklusif apa, dengan Tuhan nggak bisa main-main. Makanya Alkitab kita ada berapa perjanjian? Loh, Alkitab kita berapa perjanjian? 2, perjanjian lama dan Old Testament dan New Testament. Apa itu perjanjian? Ya itu. Kamu mesti MOU sama Tuhan. Iya, supaya dapat dividen dong. Saya tidak ngajari kasih karunia murahan loh. Enggak, sembarangan. Kasih karunia enggak murahan. Bonhoeffer berkata, kasih karunia itu sarana kekuatan Tuhan terjadi. Itu Bonhoeffer yang berkata. Nah ini, maka kamu akan menjadi harta kesayanganmu sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Bayangkan. Nah ayat yang ke-6, satu ayat lagi lah. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam. Katakan kerajaan imam. Imam itu kedalaman hubungan, kerajaan itu memerintah. Makanya kita raja dan imam. Imam itu kedalaman hubungan, raja itu memerintah. Dan bangsa yang kudus. Pertanyaan saya, sudah di Kanaan belum mereka? Belum. Mereka itu ada di Gunung Sinai. Keluar dari Mesir sebagai bangsa budak. Jumlahnya kira-kira 2 juta. Keturunan Yakub. Kapan mereka jadi bangsa? Ketika mereka terima hukum. Makanya rakyat yang tidak taat hukum itu tidak akan pernah jadi bangsa. Tuh, Indonesia itu lahir karena konsensi, perjanjian. Indonesia itu bahkan menurut saya sudah ada bangsa sebelum ada negara. Karena Indonesia itu udah terhubung satu dengan lain. Beda suku, tapi ada agreement bersama. Makanya unik negeri ini kan, unik banget. Jadi kalau Indonesia punya itu, Bhinneka Tunggal Ika, ya keren memang. Itu kan konsensus, itu berdasarkan konsensus. Ya, jadi kita ini ada karena itu, ini. Bangsa yang kudus, inilah semua firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Katakan bangsa yang kudus. Kudus di sini, tahu Bapak Ibu? Yang punya Alkitab buku, saudara kalau baca sampai kamusnya enggak, paling belakang. Karena ada kamus Alkitab itu, baca. Kamus itu peta, saudara mau kemana. Nah di kamus Alkitab, terutama yang LAI punya Alkitab lama-lama, itu artinya apa? Kudus itu adalah dipisahkan dari cara dunia. Itu kudus. Jadi kudus itu adalah kita ini dipisahkan dari sistem dunia. Nah Pak Petrus berkata, kamu harus hidup betul-betul ini. Kalau enggak berat kamu. Karena dunia itu pasti menurun. Dunia pasti berantakan. Dunia pasti hancur. Saya kalau ngomong dunia beda dengan bumi. Dunia ini sistemnya.
Oke, coba kita ke 1 Yohanes 2 ayat 15. Saya sebenarnya tidak pengen baca terlalu banyak ayat, tapi menjelaskan saja ya. Ini dunia Bapak Ibu, ini dunia pasti. Ini saya sering kutip ayat-ayat ini di PRJ supaya saudara menangkap sesuatu. Mungkin yang terakhir saya ngomong di ibadah pagi kali. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dunia ini sistem kosmos. Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, di dunia itu apa sistemnya? Coba kita lihat ayat yang ke-16. Ini dunia punya sistem. Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, sistem lagi, ya, yaitu apa? Keinginan daging. Yang diumbar itu daging terus, bukan hidup dalam roh. Dan apa? Keinginan mata. Keinginan apa Bapak Ibu? Saudara, kalau menurut saya nggak tahu bisa salah atau enggak, alat yang di tangan saudara itu adalah puncak keinginan mata. Gambarnya bagus, warnanya hebat, saudara bisa lihat apa saja di device yang sekarang di tangan saudara. Sebenarnya saya lagi khotbah begini, ya mungkin ada yang lagi nonton Kutub Utara atau apa. Gambarnya keren-keren. Hati-hati ya, ini kita ada di puncak keinginan mata. Bayangkan, John sama Peter itu ribuan tahun nulis. Dia sudah tahu pertempuran generasi kita. Sekali lagi apa? Ilham roh. Serta keangkuhan hidup, satu paket. Daging, mata, sombong, itu satu paket. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari mana? Saya itu takutnya ya. Sombong yang paling ngeri itu kalau orang gak sadar dia sombong. Menurut saya, salah satu ciri orang sombong. Menurut saya, ya saya gak tahu bisa saya salah juga. Ya kan saudara kalau dengar khotbah jangan langsung ditelan mentah-mentah. Cerna dulu, betul gak ini Rubin Ong ini ngomong sesuai firman. Menurut saya Pak Bambang, salah satu ciri sombong adalah ketika orang sukar dengar pendapat orang lain, gak bisa dinasehati. Itu sombong yang ada di dalam, ngeri Bapak Ibu. Oke, ayat 17, konklusinya. Dan dunia ini apa Bapak Ibu? Loh, baca sama-sama, dunia ini apa? Sedang lenyap. Katakan sedang lenyap. Going on the process, belum, tapi sedang. Kalau bahasa lampu, dimming out, meredup. Ini lampu yang keren-keren ini dipakai terus meredup. Dunia sedang meredup. Saya tidak tergiring isu blackout ya, terserahlah. Orang mau ngomong konspirasi begitu terserah. Tapi dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Makanya kalau saudara tidak terpisah dari dunia, nah kudus itu terpisah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap apa? Hidup sampai kapan? Zoe. Nah, saya beritahu Bapak Ibu, kalau di perjanjian lama kata kudus itu kados, dipisahkan. Jadi begini, kalau saudara berkata, Pak saya di kantor, dikatakan fanatik loh. Karena mengganggu orang-orang yang biasa ngambil jalan pintas. Ya memang saudara dipisahkan. Kalau ada anak muda berkata, iya Pak, semua generasi saya free sex sembarangan. Kok saya ditaruh takut akan Tuhan? Saudara dipisahkan karena saudara mau dipakai Tuhan. Nah pilihannya saudara mau dipakai Tuhan atau dipakai dunia. Itu juga saya hadapi pertempuran. Sama. Tapi sampai hari ini haleluya dalam anugerah Tuhan, saya tetap memilih jalur yang tidak mudah. Saya dalam hidup ini belajar untuk tidak mengambil jalan mudah. Saya mengambil jalan salib. Jalan yang Tuhan sudah rintis. Loh, salib itu kan pertempuran sistem. Salib itu begini. Yesus ambil dosa kita. Ya seharusnya kita ambil kebenarannya. Lah banyak orang. Yesus mau ambil dosanya. Tapi hidup seenak-enaknya. Ya nggak bisa. Salib kan tempat pertukaran. Harus saling menukar. Yesus ambil dosa kita. Kita harus ambil kebenarannya. Nah, itu saling. Makanya salib ke atas dan ke samping. Kalau cuman ke atas pentung. Kalau ke samping terus negatif. Tahu nggak? Salib lambang apa? Loh, salib lambang apa? Loh, tadi sudah ada flyernya. Ada apa itu? Iklannya kan? Ya, kok iklan lagi kayak orang lama begitu? Ya apa sih? Iya kan? Salib lambang apa? Ayo jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah. Salib lambang apa?
Loh, ini Kristen semua atau bukan? Nah, salib lambang apa? Salib lambang apa? Pak Fendi yang biasanya teriak agak diam ini sedikit. Salib lambang apa? Udahlah, enggak usah jawabannya terlalu rohani. Salib itu lambang positif karena plus. Semua yang ditaruh di salib pasti positif. Sakit ditaruh di salib, kesembuhan terjadi. Kesedihan ditaruh di salib, menemukan keluarga baru. Semua kutuk di salib menjadi berkat. Salib itu plus. Oke, sekarang di perjanjian baru, kekudusan itu apa? Dipindahkan dari sistem gelap pada sistem terang. Kolose 1 ayat yang ke-13. Saya sudah diingatkan bahwa saya harus 5 menit lagi selesai. Padahal saya mau 3 menit lagi selesai. Enggak lah, saya ikut. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi salib itu kita pindah posisi. Katakan pindah posisi. Dari gelap kepada terang. Makanya kekudusan sekarang tinggal di dalam kita. Siapa dia? Yesus. Imanen. Sudah ada di dalam. Ya, saya kudus karena Tuhan yang kudus ada di dalam diri saya. Oke, nah sekarang. Yang berikutnya dalam masa yang tidak gampang seperti ini, yang saudara harus bangun apa? Petrus memberitahu kita. Yang kedua saya tutup, nggak panjang-panjang. Supaya saudara kuat ke depan ini. Ya, khotbah saya mungkin khotbah biasa saja. Ya, tapi aneh ya Bapak Ibu kalau tahu urutannya aneh. Setelah Covid tahun 2020, Oktober tahun 2002, Oktober tanggal 24 kalau nggak salah, tahun 2022 itu perang Ukraina Rusia. Setahun kemudian Februari 2023 Hamas menghantam Israel. Setelah itu berurutan sampai sekarang. Tatanan semua berubah sekarang. Itu saya kalau nyerpati ya urutannya begitu. 2020 kan Covid. 2022 Rusia perang sama Ukraina. Gandum, minyak kacau balau. 2023 Israel di attack. Israel balas, kocar kacir. Gaza sekarang wah kayak apa ya. Terus kemudian terjadi banyak hal. Venezuela di take over. Tiba-tiba perang ini terus. Saya nggak tahu ini. Tatanan semua berubah. Ya mungkin Pak Rubin apa. Enggak, saya ngamati saja urutannya. Apakah ini kebetulan? Ya. Dengar Ebit GAD bicara, tanya pada rumput yang bergoyangan. Enggak lah. Oke, sekarang saya akan ke ayat berapa itu? Coba kita lihat. 2 Petrus 3 ayat yang ke kamu yang menantikan dan mempercepat itu. Saya fokus ke situ aja, kata menantikan. Ayat berapa itu? 2 Petrus 3. Yuk, pemain keyboard boleh maju ke depan ya. Udah, saya selesai. Saya ambil 5 menit ya Pak Bambang ya, nggak apa-apa ya. Setelah ini kan kita nggak ada acara apapun ya. Oke. Nah ini, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Agak aneh ya, menantikan dan mempercepat. Itu 2 kata yang harus kita cermati. Ya, kata menantikan itu berarti saudara perlu ketahanan. Tahu nggak kalau ada hal yang berat adalah sudah dijanjikan tapi belum datang. Makanya banyak orang tinggalkan Tuhan karena begini. Mana janjinya dari dulu? Nggak terjadi itu. Saya ketemu banyak orang ngecek. Alkitab ngomong apa? Ya biasa aja. Ini. Nah, menantikan itu memang sesuatu yang butuh ketahanan. Butuh konsistensi. Makanya 3 kata ini ya saudara cermati. Konsisten, komitmen, dan setia. Saya ulangi, konsisten, komitmen, dan setia. Boleh ulangi dengan saya 2, 3. Konsisten, komitmen, dan setia. Ini menantikan. Sekali lagi ya, Tuhan sudah janji tapi belum terjadi untuk hal ini. Kan perlu ketahanan. Ya kadang bingung juga, biasalah. Kadang gak ngerti juga, saya juga sama. Kadang-kadang saya bingung dengan apa yang terjadi loh. Oh iya, bayangkan saya sudah punya planning kemana-kemana, tiba-tiba berubah gara-gara ini. Kemarin ada planning Israel, ya terpaksa pending juga. Ada beberapa hal. Ya. Tapi saya bersyukur dalam anugerah Tuhan saya akan pergi ke satu negara. Tadinya saya mesti turun di Middle East. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan gerakkan saya. Jangan ambil yang ini, ambil yang lain. Ya, saya ambil yang lain.
Jadi nanti saya akan pergi ke tempat itu, udah jalurnya beda lagi. Tapi berubah semua. Ya itu, makanya betul kan. Kita perlu daya tahan, kita perlu itu tuh durability, kita perlu endurance dalam hidup ini. Kan makanya betul kan, batu baterai yang punya endurance itu kan lebih kuat daripada batu baterai biasa. Mahal lagi harganya. Saya tidak sebut merek ya, sekarang sudah terserah ya. Dan itu biasanya dipakai untuk jam-jam yang bagus, supaya detiknya, menitnya itu tepat kan. Itu apa sih namanya? Baterai apa itu namanya? Jangan nyebut merek, apa sih namanya? Bukan nyebut merek, artinya apa sih? Baterai jenis apa itu yang endurance-nya kuat sekali? Nah, alkalin ibu penjual ya bu? Oh enggak ya? Nah kan kita enggak nyebut merek, alkalin betul kan? Alkalin kan? Alkalin itu kan daya tahannya kuat itu endurance. Nah itu, nah saudara dalam endurance itu saudara perlu disiplin. Disiplin itu penting. Oke, saya kasih ayat ya, terakhir lah, 1 Timotius pasal yang ke-6. Udah. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat 7. Coba lihat secara cepat. Udah saya tutup dengan ayat ini. Nah ini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latih. Nah, ini disiplin latihan. Ini kan bahasa Yunaninya pakai kata gimnaso. Gimnaso itu saudara pergi ke tempat gym, exercise. Supaya otot saudara kuat. Supaya apa saudara? Ya muscle saudara kuat. Supaya daya tahan saudara kuat. Supaya kardio saudara kuat. Nafas saudara lebih panjang. Gimnaso. Ini kan latih. Disiplin. Jadi disiplin Bapak Ibu, disiplin. Saya beritahu ya, orang kalau tidak mendisiplin diri berat. Saudara kalau tidak mendisiplin uang, nanti kemudian pinjol mendisiplin saudara. Saudara kalau tidak mendisiplin kesehatan, nanti dokter dan rumah sakit mendisiplin saudara. Saudara kalau tidak disiplin karakter, penjara akan disiplin saudara. Makanya banyak orang didisiplin oleh dunia karena dia tidak mendisiplin dirinya. Disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin melayani, disiplin. Murid itu disciple, tapi disciple harus punya disiplin. Saudara kan punya tema tahun ini adalah the year of the great commission. Loh, saudara punya tema tahun ini kan amanat agung. Itu perlu disiplin. Nah disiplin itu harus kita bangun. Tolong begini saudara, sementara hari Tuhan belum datang, disiplin. Sekali lagi, hari Tuhan itu bisa saja saudara pulang ke rumah Bapa secara personal. Hari Tuhan itu bisa saja Tuhan datang kedua kali. Selama belum terjadi, yuk disiplin terus. Ya, selamat menikmati banyak hal besar di depan. Percayalah, di mana pemberontakan makin merajalela, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah kekurangan dalam hidup kita. Jangan takut, bersukacita sebab Tuhan sayang kita. Mari bangkit berdiri. Let's pray together. Kita berdoa. Karalapa sekete karalapa papa. Inaralama taka sekete karalapa papa. Tuhan, hambamu sangat terbatas. Hambamu tidak mampu apa-apa, tapi apa yang kau sudah sampaikan biar termeterai di hati kami. Hamba berdoa hari ini yang kakinya gemetar dikuatkan lagi. Hamba berdoa yang sekarang tawar hati dikobarkan kembali. Kami tidak mau mendengar berita akhir zaman dengan cara takut, tapi kami bersukacita sebab kami akan berjumpa dengan Raja kami, kekasih jiwa kami. Kami mau persiapkan terus Tuhan yang terbaik. Kami mau persiapan di pikiran kami mau persiapkan di karakter kami mau persiapan di keluarga kami mau persiapan dalam cara bisnis kami mau persiapkan dalam pelayanan kami. Supaya satu kali ketika kami berjumpa dengan tahtamu, ada suara yang berkata, sabaslah hambaku yang baik. Masuklah dalam kemuliaan Bapamu. Wow, kami akan melompat, kami akan menangis, kami akan bersukacita. Kami menantikan hari itu terjadi dalam hidup kami. Berkati hari ini, apa yang kau sudah sampaikan, sekali lagi meteraikan ini. Urapi hamba-hambamu, jemaatmu, urapi gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan? Amin. God bless you all. Buat sekali kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mewakili gembala, para pengerja dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Baik, selanjutnya kami rindu menyambut jiwa baru. Ada yang baru pertama kali hadir di ibadah 5 ini, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Apakah ada?
Haleluya, semua jemaat yang setia, amin. Menjadi tugas setiap kita untuk mengajak kerabat, teman-teman dan semua keluarga kita untuk sama beribadah di rumah Tuhan. Haleluya, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah melakukan scan kris yang ada di depan Bapak Ibu Saudara ataupun di layar depan. Dan pastikan penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan amplop, boleh mengangkat tangannya dan para pengerja akan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Baik, jika sudah siap, boleh saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa persembahan yang akan diikuti oleh doa tutup. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu. Kami mau persembahan sebagai wujud ucapan syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak bersyukur. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Dan terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Rubin Ong ya Bapa. Kami berdoa kiranya Kau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan. Yang terikat Kau lepaskan Tuhan Yesus. Yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Berkati. Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh.
dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!